Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifatus Sania, izin dari Lampung, izin bertanya. Tadi kan, sudah dijelaskan paham-paham atau aliran yang tadi sudah dijelaskan itu. Nah, paham-paham yang demikian itu apakah ada di Indonesia semua ya Kak? Atau Orang Islam ya. Jadi dia berpolitik ataupun politikus yang mengatasnamakan Islam, dia berkumpul dalam sebuah organisasi politik gitu mengatasnamakan Islam. Akan tetapi dalam prakteknya tidaklah mencerminkan perilaku Islami gitu. Dan juga yang kedua, bagaimana pandangan kakak terhadap seseorang yang menarik perhatian orang Islam dengan mengajukan atau apa ya namanya? Ya mengajukan nama seseorang yang memang dia tokoh agama gitu untuk dijadikan seorang pemimpin sebuah negara. Akan tetapi itu hanya formalitas saja gitu, hanya daya tarik agar orang orang Islam itu memilih pasangan itu gitu kan. Tapi setelah terpilih menjadi seorang pemimpin negara itu perannya tidak terlihat gitu Kak sebagai seorang tokoh agama. Terima kasih. Assalamualaikum Kak, Winda izin bertanya, boleh? Sebelumnya mohon maaf Bapak dan kakak-kakak, Winda di sini izin off cam, soalnya HP-nya benar-benar rusak gitu Pak, HP-nya panas, jadi kalau on mati HP-nya. Kalau Subhanallah. Anda itu belum diizinkan oleh moderator, tanya dulu sama moderator bisa. Apakah Anda yang diizinkan orang lain? Gitu. Ini yang saya bilang adab dan akhlak itu loh. Tanya dulu sama Bapak, moderator. maaf. Baik, kakak moderator mungkin boleh dibantu? Iya, maaf, tadi jaringannya keluar. Silakan Kak Winda. Baik Bapak, mohon maaf izin off cam. Di sini Winda izin bertanya, berarti kalau teokratis itu hampir sama kayak orientalis gitu atau enggak sih Kak? Terus Winda izin bertanya, pertanyaan yang kedua, apa bedanya apa bedanya partai politik yang mereka emang benar-benar menjual agama sama mereka yang benar-benar membentuk partai politik emang tujuannya untuk agama gitu, untuk dakwah di sana gitu Kak. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf Bapak. Terima kasih Kak Winda. Kepada kakak pemateri, ada yang ingin menjawab? Baik, saya izin menjawab. Tadi pertanyaan Kak Hanifa itu terkait Indonesia menganut apa ya, Kak Saila? Apakah teokrasi gitu ya? Iya, Kak. Ini ada miss sedikit ya. Yang pemakalah maksud itu adalah bentuk negara. Yang kita kaji ini adalah hubungan agama dan negara. Kalau hubungan agama dan negara ada 3 bentuk juga. Satu adalah integrasi antara agama dan negara. Kedua, berbentuk intersection atau intersektoral. Yang ketiga adalah sekularisme. Itu kalau bentuk hubungan antara negara dan agama. Kalau yang teokrasi, kemudian komunisme dan apa tadi? Teokrasi, Pak. Teokrasi, sekularisme, satu lagi apa? Komunis. Teokrasi, komunis. Komunisme itu bentuk negara.
Ada negara berbentuk teokrasi, ada negara berbentuk komunis, ada negara berbentuk apa tadi? Satu lagi? Teokrasi, Sekuler. sekuler. Ya. Kalau hubungan antara agama dan negara, 3 juga bentuknya. 1, integrasi antara agama dan negara itu bersatu, saling mendukung, saling mengisi. Yang kedua, bentuknya adalah intersection atau intersektoral. Ini yang dianut oleh negara kita. Yang kedua ini, intersection. Artinya, pada hal-hal isu-isu tertentu, negara dan agama itu bersatu. Tapi pada isu-isu lain, negara dan agama berbeda. Ini namanya intersection. Nah, yang ketiga, sekularisme. Pemisahan sama sekali antara agama dan politik. Jadi, negara tidak mengurus sama sekali tentang agama. Dalam prakteknya di Indonesia, kita pernah mengalami ketiga-tiganya. Walaupun kita tidak pernah menyebut atau memproklamirkan atau mendeklarasikan bahwa kita menganut sekularisme. Misalnya. Pada zaman Orde Baru itu, sekularisme itu dijalankan. Agama dibungkam supaya tidak ikut serta dalam merecokin pemerintah. Itu memang sekularisme, tapi kita tidak menyebutnya, tidak mendeklarasikan bahwa Indonesia negara sekuler gitu, enggak. Tapi karena kondisi situasi ketika itu, karena Pak Harto selama Orde Baru itu ingin kestabilan politik untuk membangun ekonomi. Makanya orang-orang yang vokal, ahli-ahli agama yang vokal yang mengkritik pemerintah itu dibungkam dengan membuat fusi-fusi organisasi. Misalnya ormas-ormas yang vokal itu dikumpulkan dalam satu wadah namanya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian pemuda-pemuda yang radikal, yang vokal, yang suka mengkritik pemerintah dikumpulkan dalam wadah KNPI. Isi KNPI itu adalah ormas pemuda, NII, HMI, IMM, PMKRI, terus pemuda Hindu, pemuda Buddha. Supaya apa? Supaya gampang mengontrolnya. Lalu apa lagi? Majelis taklim ibu-ibu yang vokal dikumpulkan dalam satu forum komunikasi. Dulu yang diketuai oleh, kalau nggak salah, Ibu Tuti Alawiyah. Apalagi kaum intelektual yang vokal-vokal yang susah dikontrol, dibentuklah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi kalau terjadi apa-apa gampang mengontrol, panggil ketuanya aja, kan ketuanya ngurus. Itu pernah dilakukan oleh Orde Baru, pembungkaman itu. Segala lini dibuat begitu. Kemudian di luar akademi, pemuda-pemuda di luar akademi, misalnya remaja masjid, persatuan di kelurahan, dibuatlah Karang Taruna. Jadi mereka terkumpul dalam Karang Taruna. Dipilihlah ketuanya. Kalau terjadi apa-apa, ketua Karang Taruna ini dipanggil. Kan jadi gampang kan, mudah kan? Nah, termasuk Majelis Ulama Indonesia itu bentukan Orde Baru. Di dalamnya terdiri ormas-ormas. Jadi apa? MUI itu tidak lebih dari ormas. Bukan otoritatif dalam hal agama. Bukan. Oleh karena itu, makanya fatwa MUI itu tidak bisa mengikat. Karena dikeluarkan oleh ormas, sama dengan NU, sama dengan Muhammadiyah. Nah sekarang, karena MUI terseret-seret ke politik, kepentingan,
Makanya MUI sekarang digugat untuk dibubarkan. Karena terseret politik, kepentingan-kepentingan. Yang lagi viral sekarang adalah UI DKI. Kalau MUI pusat sudah hancur lebur. MUI DKI itu jelas-jelas mendukung, membela Anies Baswedan sebagai gubernur. Sejak kapan Majelis Ulama ngurus politik, ngurus pejabat? Sejak kapan? Namanya Majelis Ulama kan mengurus agama kan, bukan ngurus gubernur, bukan ngurus menteri, bukan ngurus presiden. Gitu. Nah, hubungan inilah yang sering kacau di Indonesia, itu sering bolak-balik seperti ini. Lalu di 3D tadi ada pertanyaan, kenapa pada zaman Rasulullah bukan negara teokrasi, tapi kok tidak pernah terjadi gejolak? Jawabannya satu, karena mereka masih berakhlak mulia. Moralnya itu masih dipegang teguh. Sekarang masalahnya moral dan akhlak. Ini. Masa seorang wakil ketua MUI pusat bisa mengatakan bubarkan aja Densus 88. Itu kan bentukan negara. Artinya melawan negara kan? Akhlaknya di mana coba? Bila perlu katanya bubarkan Indonesia. Dia itu siapa coba? Memang dia itu wakil Tuhan. Ketua MPR aja yang paling tinggi di negara kita tidak pernah mengatakan bubarkan Indonesia. Karena ngomong begitu itu ada konsekuensinya. Nah, ini namanya akhlak sudah kita tidak perhatikan, moral tidak kita perhatikan lagi. Maka kacau balau semua hubungan ini. Masa kesannya MUI, ketua MUI itu membela teroris kan lucu kan? Anak kecil juga ketawa, bukan orang, nggak usah mahasiswa dah. Anak kecilnya ketawa sedikit-sedikit lihat dia ngomong begitu. Bubarkan aja Densus 88, bila perlu Indonesia dibubarkan aja. Lah, seorang kiai, wakil ketua MUI ngomong seperti itu. Gimana akhlaknya coba? Katanya kiai. Nah terus, itu dari segi agama. Kita lihat lagi tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh intelektual. Katanya profesor doktor. Kalau ngomong juga tidak berakhlak. Jokowi tolol lah, Jokowi bodoh lah, itu kan presiden, itu kan kepala pemerintahan, kepala negara. Sedangkan di Islam dikatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wow di situ. Kalau kita ikut Rasulullah, berarti kita juga taat kepada pemerintah yang dipilih secara sah. Ini pemerintah yang dipilih secara sah dimaki-maki tiap hari. Katanya dia dosen UI, katanya guru besar di UI. Artinya rusaknya negara ini, akhlaknya itu yang merosot. Sekarang orang bangga dengan berbohong. Dia memfitnah, tapi bangga gitu. Begitu viral dia memfitnah itu bangga. Ini gimana coba? Ini mau kemana negara ini kalau kayak gini, isinya kayak gini? Nanti yang paling prihatin lagi gini, Presiden kita sedang berjuang untuk menjadikan negara Indonesia negara terbesar di dunia nanti 2045. Semua sumber daya alam, semua sumber energi, semua sumber mineral ada di Indonesia. Dan sudah berbentuk barang jadi. Otomatis semua negara yang membutuhkan industri-industri itu akan bergantung pada Indonesia. Ketika itu Indonesia menjadi negara superpower dalam bidang industri. Terus kita bayangkan rakyatnya kayak gini. Apa cacing ketahuan kata? Bukan hanya manusia,
cacing aja ketawa, negara besar, superpower dalam bidang industri, tapi rakyatnya kayak gini modelnya. Masya Allah. Nah inilah agama beragama tidak memahami sosiologi. Nah ini makanya sekarang itu mata kuliah ini dipelajari. Rupanya selama ini orang belajar agama itu tidak memahami sosiologi dan antropologi. Makanya agama itu jadi sesuatu yang sangat mengikat dalam diri dia dan itu menjadi doktrin hidupnya sehingga agama menjadi satu-satunya pedoman hidupnya. Jadi kaku akhirnya. Penerapan ajaran agama itu jadi kaku di masyarakat. Bahwa dia mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan golongan dia membid'ahkan pekerjaan orang lain yang dia merasa bahwa itu tidak benar. Sementara perbedaan fikih sudah terjadi 1400 tahun yang lalu. Sudah ada 4 mazhab. Nggak pernah kita ribut-ribut. Yang baca kunut, yang enggak, gitu. Yang tahlilan, yang enggak tahlilan, yang enggak. Nggak ada masalah selama ini. Sekarang ini blow up, seperti kita jadi ribut, hiruk-pikuk, sibuk dengan hal-hal yang dari dulu kita sudah begitu. Aneh nggak coba? Kecuali mazhab itu baru muncul tahun 2000 kemarin gitu loh. 4 mazhab itu kan sudah ada dari dulu sudah ada. Fikih kita selalu berbeda dalam mazhab. Dan kita tidak pernah ribut. Saya aja satu rumah itu ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Nggak ada masalah. Ada yang suka takziah ke kuburan, ada yang nggak suka ke kuburan. Nggak ada masalah. Jalan aja. Loh sekarang kok jadi ribut gitu. Kayak mau perang gitu lah antara gara-gara nggak ada yang kunut dan nggak kunut, ada yang tahlilan nggak tahlilan, jarak kubur dan tidak jarak kubur, terus apa lagi? Zikir berjamaah dan tidak, gitu. Itu aja ribut. Doa titah diributkan gitu. Aduh. Ini yang saya bilang tadi. Negara kita secara fisik maju, tapi orangnya kayak gini. Kan diketahuan cacing kan ini. Nah, ini kira-kira saya sedikit agak keras di sini karena apa? Tokoh-tokoh agama itu bukan semuanya. Kita tidak mengatakan itu semua. Ada kelompok-kelompok tertentu memang sengaja membuat situasi di negara kita itu tidak aman. Jangan menjadi adem-adem aja, harus ribut. Nggak tahu tujuannya apa, kita nggak tahu. Yang paling lucu misalnya, ada satu gerakan di Indonesia itu diamati oleh pihak luar, itu sangat aneh sekali. Dia ormas bukan, dia partai politik juga bukan, dia lembaga apa juga bukan, tapi selalu ingin bertemu tiap tahun reuni PA 212. Nggak jelas itu jenis kelaminnya. Apakah itu partai politik? Bukan. Tapi bersuara menyuarakan politik. Apakah itu lembaga sosial atau lembaga ormas? Enggak juga. Artinya, ada sesuatu di Indonesia itu yang di negara lain tidak ada. Tidak muncul. Ini ada apa ini? Ini, fenomena-fenomena ini harus menjadi perhatian kalian, supaya ini kita ingat ada teori, mungkin di makalah kalian nggak ada, di makalah 3B, 3C, 3A itu ada semua. Teori Antonio Gramsci, teori Karl Marx awalnya ada embrionya itu adalah teori Karl Marx tentang ekonomi dan agama. Kemudian Antonio Gramsci mengatakan teori hegemoninya,
Lalu Michel Foucault juga menjelaskan hal yang sama, dengan Althusser juga sama, mengatakan bahwa kalau sekarang kita sederhanakan teori Gramsci itu gini, kalau kebohongan itu selalu disuarakan tiap hari, sedangkan kebenaran tidak pernah disuarakan, kebohongan itu jadi kebenaran, kebenaran itu jadi kebohongan. Namanya teori hegemoni. Jadi kelompok-kelompok yang selalu mensuarakan, menarasikan sesuatu, nanti akhirnya jadi sesuatu. Itu namanya teori hegemoni yang Gramsci. Nanti kebohongan itu menjadi kebenaran. Itu yang kita ikuti. Semua hidup kita berbasiskan kebohongan. Ya hancur lebur, kayak Syria, nanti kayak Libya, kayak Irak, kayak Yaman, gitu. Kita perang saudara. Karena semuanya bohong. Karena kebenaran tidak pernah disuarakan. Oleh karena itu, mulai hari ini kalian, kalau ada kebohongan kalian dengar, counter cepat. Jangan diam aja. Karena bahaya sekali kalau kebohongan itu nanti dinarasikan tiap hari, itulah jadi kebenaran di masyarakat. Coba lihat sekarang ya, kita lihat gejala. Kita tidak sedang menjelek-jelekan golongan tertentu ya. Gubernur DKI itu apa coba? Itu diangkat karena menjual agama, menjolimi orang. Sedangkan ada yang membela bahwa Ahok itu tidak menistakan agama, itu dipecat dari MUI. Karena ada sesuatu yang ingin tekan supaya itu jadi. Lah, sekarang jadi gubernur, nggak ada yang benar dilakukannya menurut media. Tapi karena itu hegemoni, nah itu keluar teori Gramsci dan Gramsci. Karena itu hegemoni, maka itu jadi benar. Makanya dia dicalonkan jadi presiden. Lah kayak gini gimana coba? Yang ngetop itu ngetop dibully, gitu, ngetop dihujat. Itu namanya itu teori Anthony Gramsci itu hegemoni yang dibuat kemudian menjadi dominasi. Sekarang oleh MUI DKI dibela. Kan ikutin nggak itu viral di YouTube? Bahwa MUI DKI itu adalah ingin membuat cyber army untuk membela Anies Baswedan dari bully-bully kebohongan. Nah, itu satu contoh. Contoh teori Gramsci bekerja di sini. Artinya sesuatu yang tidak benar, kalau di-manage dengan baik, itu akan diikuti oleh orang. Makanya ketidakbenaran di-manage dengan baik, itu akan menjadi benar, dan kebenaran yang tidak di-manage dengan baik, itu nanti akan ditinggalkan orang. Oleh karena itu, makanya Gus Baha itu sengaja turun gunung, karena itu pikirannya. Kalau kebenaran tidak disuarakan, kebohongan tidak di-counter, lama-lama kebohongan itu jadi kebenaran. Saya kira sama situ dulu saya. Jadi kalau saya dibiarkan nanti nggak habis-habis yang ngomong terus. Ya, saya kembalikan lagi kepada moderatornya. Kemudian saya meluruskan tadi itu bahwa bentuk negara dengan bentuk hubungan agama dan negara itu berbeda. Kalau yang Hamidah ngomong tadi itu bentuk negara. Yang kita kaji hari inilah bentuk hubungan agama dan negara, relasi antara agama dan negara. Bagaimana bentuk dalam sebuah negara? Nah, itu tiga itu. Ada yang terintegrasi secara menyeluruh, mungkin bisa dicari negara mana. Kemudian yang kita ambil sekarang di Indonesia itu intersection atau intersektoral. Yang ketiga, sekularisme, pemisahan penuh antara agama dengan politik. Ya, saya kira itu ya. Kembali lagi kepada Sahila. Baik, terima kasih Bapak. Kepada kakak pemateri,
Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh kakak-kakak? Ya, mungkin kalau untuk pertanyaan Kak Hanifah tadi sudah diperjelas oleh Bapak ya. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari ya, mohon maaf, di sini kurang kondusif. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Yuli mungkin ya. Itu pertanyaan mengenai bagaimana orang yang berpolitik terus membawa agama Islam itu. Nah, mungkin tadi sudah saya tegaskan ya bahwasanya antara politik kekuasaan dengan agama itu kan punya prinsip tersendiri. Kalau politik dan kekuasaan itu kan mempunyai mempunyai jalur yang mengarah kepada duniawi, sedangkan kalau agama itu kepada rohani. Jadi kalau yang benar adalah antara politik dengan agama. Jadi ketika kekuasaan itu dipakai untuk hal-hal yang memang kepentingan umum, kemudian bagaimana penyelenggaraannya, etikanya itu baru sesuai dengan agama. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan agama menjadi propaganda dalam politik. Seperti itu. Jadi seperti dalam ingin membesarkan atau membangun politik, kemudian mengaitkan dengan agama, bahwasanya agama dipandang menjadi hal yang pokoknya dijual lah gitu dalam politik itu, maka praktik ini tidak dibenarkan. Bahwasanya antara hubungan politik kekuasaan dengan agama itu pada prinsipnya mereka mungkin mempunyai visi yang berbeda gitu ya antara duniawi dengan ukhrawi, tetapi pada penyelenggaraannya itu bisa diimplikasikan seperti itu. Jadi untuk regulasi-regulasi atau wewenang yang dibentuk gitu, maka agama ini bisa mengarahkan seperti itu. Hanya sebatas itu saja. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Kak Yuli, boleh diulang, Kak Stella? Tadi ada 2 ya pertanyaannya. Betul, sebentar. Bagaimana pandangan yang menarik perhatian orang Islam yang mengajukan nama seseorang untuk dijadikan seorang pemimpin? Agama ya. Tokoh Iya. agama untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, kalau ini kan berarti mungkin dilihat dari subjektif ya. Ini menurut pendapat saya ya. Jadi kalau seorang ulama atau tokoh agama untuk dijadikan seorang pemimpin, menurut saya itu sah-sah aja gitu. Karena justru kan bukankah baik gitu ya apabila seorang pemimpin kita ini mempunyai integritas dan moral dalam keagamaan. Tetapi yang menjadi masalah adalah penyelenggaraannya. Seperti itu, apakah negara yang nanti akan dibangun oleh pemimpin tersebut seperti apa gitu? Apakah pure atau murni dalam ruang lingkup agama saja seperti itu, ataukah negara demokrasi gitu? Karena kan kita juga negara yang menganut demokrasi, kemudian juga negara hukum ya, menganut perundang-undangan yang Pancasilais gitu, di dalamnya terdapat beberapa agama, jadi tentu toleransinya itu harus tinggi. Seperti itu. Bagaimana Kak Yuli, ada tanggapan, sanggahan, atau mungkin teman-teman? Baik, Kak, terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Ya, selanjutnya Kak Saila. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi dari Kak Winda. Itu apa bedanya partai politik yang menjual agama dengan partai politik untuk yang benar-benar membentuk agama Islam?
Baik, mungkin tadi sudah sempat saya singgung ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama, lebih kurangnya tidak jauh, dengan jawaban yang tadi terkait dengan pertanyaan Kak Yuli. Kemudian kalau untuk organisasi, Islam atau organisasi agama yang dibentuk dalam, ranah dakwah, seperti mungkin tadi, udah disebutkan ya oleh, Pak Arison ada beberapa seperti MUI dan lain sebagainya, terus Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah gitu. Itu adalah organisasi, masyarakat. Nah, organisasi itu kan apa ya, tetapi ini, ranahnya itu bukan ke politik ya, hanya saja ke dalam dakwah. Seperti mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai, bagaimana sih gitu hukum, eee, semisal kita nih kemarin pandemi bagaimana sholat Jumat dan lain sebagainya. Ini kan untuk menuntun, mengarahkan gitu. Dan yang sudah saya, sampaikan tadi pada penyampaian materi bahwasanya, para alim ulama itu mereka adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian dari ilmu-ilmu itulah diimplementasikan, direalisasikan kepada, pengajaran kepada masyarakat atau orang-orang yang beragama. Mungkin ini bukan hanya ulama ya, tetapi para tokoh, agama lainnya, sehingga tujuan utama mereka adalah menciptakan, perdamaian, keselamatan dunia dan akhirat gitu, terutama pada, ukhrawinya gitu. Kemudian, duniawinya ini bagaimana perantaranya agar kita bisa, tetap berada dalam kebenaran, seperti itu. Jadi sah-sah saja apabila memang organisasi masyarakat, yang dibentuk untuk dakwah. Tetapi, saya garis bawahi sekali lagi bahwasanya, fatwa mereka itu tidak memikat, ya. Apa yang ditegaskan oleh mereka itu tidak memikat karena mereka tidak, otoriter seperti kekuasaan negara, seperti itu. Bagaimana Kak Winda? Baik, terima kasih Kak. Ya, ya. Tapi partai menjual agama. Ya memang yang paling laku itu adalah agama. Kalau menjual suku kemungkinan nggak begitu laku karena belum tentu orang suka. Tapi kalau agama itu pasti menggiurkan. Makanya eh, seringkali agama itu dijadikan alat gitu, untuk mencapai kekuasaan. Nah, ini yang kita prihatin itu gitu. Agama dibawa, nilai-nilai agama dibawa ke politik itu bagus. Berpolitik dengan nilai agama bagus. Tapi kalau memperalat agama, nah ini yang nggak benar. Artinya gimana memperalat? Dia bukan ahli agama, tapi dia seolah-olah. Nah itu yang sering menjual agama seperti itu. Begitu pemilu selesai, dia lupa bahwa dia dulu pernah ngomong begini tentang agama. Itu kan menjadi sebuah kontraproduktif untuk apa kebangsaan kita. Artinya agama diperdulikan ketika diperlukan. Ketika agama tidak diperlukan, cuek. Karena gini, agama dan politik itu habitatnya berbeda, terus goal tujuannya juga berbeda. Kalau politik itu mencari kekuasaan. Bohong kalau orang masuk politik tidak ingin mencari kekuasaan itu bohong besar. Nah, agama tujuannya bukan kekuasaan, tapi ketenangan dan kebahagiaan. Itu yang dicari oleh agama. Oleh karena itu makanya kalau tokoh agama masuk politik dan konsisten, dia mendapat dua. Orang mendapat satu, kekuasaan, tapi dengan kekuasaan itu belum tentu dia bisa tenang dan bahagia. Tapi kalau tokoh agama, artinya apakah dia kiai, apakah dia tokoh intelektual keagamaan, apa ulama, karena ulama ini kan nggak jelas ya. Kriterianya itu harus jelas itu. Ulama itu yang seperti apa sih? Mestinya majelis ulama itu membuat satu kriteria yang baku bahwa ulama itu harus ada ini. Jangan baru bisa baca, baru bisa
hafal ayat Quran dan hadis berapa biji? Ulama. Dipanggilnya ulama. Padahal dia ingin meledakkan negara kita. Kita sebut ulama. Lalu bisa berpidato, ceramah sedikit, langsung pakai sorban, ilah ulama. Masuklah majelis ulama. Kan mestinya ada kriteria yang jelas. Menjadi anggota atau pengurus majelis ulama itu orangnya seperti apa? Ilmunya kayak apa? Ilmu agamanya seperti apa? Penguasaannya terhadap ilmu agama kayak apa? Lalu ilmu itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apa enggak? Karena sebenarnya seperti saya bilang tadi, banyak profesor doktor, tapi kelakuannya kayak anak SMA. Banyak sekarang itu. Kalau kita kembalikan semua ini, kenapa begini negara Indonesia itu, kenapa begini bentuknya? Sementara kita semua mayoritas agama Islam, karena akhlak tidak kita junjung lagi, tidak kita aplikasikan betul dalam kehidupan sehari-hari. Baik sikap, perkataan, maupun pribadi kita sudah tidak mencerminkan lagi akhlak yang diajarkan Rasulullah. Coba, kalau seorang intelektual mengkritik presiden, jangan seperti anak yang tidak pernah sekolah. Betul nggak? Sementara dia profesor doktor, tapi ngomongnya presiden bodoh, presiden tolol, presiden pelangap-pelongo. Apa itu omongan seorang intelektual? Kayak gitu. Itu omongan orang nggak pernah sekolah. Sementara dia menyandang profesor doktor, guru besar bidang hukum tata negara, guru besar bidang ekonomi, tapi mengkritik pemerintah yang sah, yang dipilih, tolol, bodoh, goblok, pelangap-pelongo. Ini akhlaknya kemana? Itu yang tergerus di masyarakat kita itu. Nah itu tadi saya bilang, teori Anthony Gramsci itu betul. Kalau kebohongan itu, ketidakbenaran itu selalu dihegemonikan terus, terjadi dominasi. Jadi akhirnya yang tidak benar itu menjadi mayoritas, yang benar jadi minoritas. Ketika itu terjadi, orang benar itu minder, menutup diri, hancurlah semua nilai-nilai yang ada. Semua kehidupan itu hidup berjalan di atas kebohongan. Karena memang nilainya kebohongan. Itu. Jadi coba kalian pelajari, kalian cari teori Anthony Gramsci, teorinya Michel Foucault, kemudian Althusser. Dia bicara tentang itu. Kalian tahu peta sekarang itu kayak apa? Kalau media sosial itu dijejelin terus tiap hari dengan berita bohong, itu nanti setahun kemudian akan menjadi kebenaran. Kalau itu terjadi kebenaran, membetulkannya itu susah. Nanti orang-orang yang benar menjadi minder. Itu yang terjadi di Syria, Irak, dan Mesir, serta Libya. Orang-orang benar jadi ngumpet, takut aja. Karena dikuasai, dihegemoni oleh orang-orang brutal ini. Itu. Makanya kebenaran itu harus disuarakan juga. Harus dinarasikan. Supaya orang tahu bedanya. Kayak tadi saya bilang gitu ya. Kalau misalnya Hamidah pergi ke suatu tempat, ada orang sudah settingan. Dari mulai dia keluar rumah, 100 meter dari rumah, sudah disetting. Langsung bilang, Hamidah gila. Lalu naik mobil, di mobil, wah gila Hamidah ini. Sampai di mall, semua bilang, ya ini orang gila. Lama-lama Hamidah masuk kamar kecil, berpikir, jangan-jangan saya gila bener. Itu teori Gramsci seperti itu. Itu yang dipakai untuk mencuci otak para teroris seperti itu.
ya, sangat relevan dengan teori Gramsci kalau kita pelajari sekarang di dunia medsos sekarang. Nah, kalau ketidakbenaran ini kemudian hal-hal yang bertolak belakang dari apa yang dikerjakan oleh presiden dikasih tahu semua terus tiap hari, orang yang akhirnya percaya bahwa presiden ini memang nggak benar gitu. Padahal dia sudah melakukan sesuatu sangat luar biasa. Seluruh pelosok sudah jadi jalan tol semua. Jembatan sudah. Papua itu sebelumnya belum pernah kita lihat presiden bikin Papua seperti sekarang ini. Tapi karena itu dinarasikan di medsos bahwa presiden kita tuh goblok, nggak bisa kerja, presiden ngutang dulu kerjanya, itu yang dipercaya oleh masyarakat. Apa yang dilakukan presiden hilang. Itu ya. Teori itu tepat sekali kalau kita lihat sekarang. Gejala di Indonesia itu sekarang tepat sekali. Kalau itu jadi hegemoni, kemudian hegemoni itu berubah menjadi dominasi. Akhirnya kita dinominasi oleh kebohongan-kebohongan yang kita sudah nggak anggap lagi kebohongan itu. Kita anggap itu kebenaran. Itu ya. Orang menjual agama, ya itu yang paling gampang dijual itu. Dan itu menarik sekali. Untuk kekuasaan, merebut kekuasaan, menjual agama. Menjual ayat. Kata kalau di Gubernur DKI itu menjual ayat dan mayat. Nah ini apa yang kita dapatkan? Kita dapat seorang gubernur yang nggak tahu mau ngerjain apa. Kita lebih bangga punya gubernur kayak gitu ketimbang kita mempunyai gubernur yang membangun secara masif. Nah ini apa? Yang kita dapatkan itu adalah penderitaan demi penderitaan lagi. Yang paling keras itu di Pilpres terakhir 2019. Karena ada tokoh yang 2014 kalah, kemudian 2019 ini merasa pede. Nah, itu agama agama dipermainkan betul. Ada yang berdoa, mengambil doanya Nabi Muhammad ketika perang Badar gitu. Itu sudah saking gilanya itu. Di situasi yang berbeda, di kondisi yang lain gitu kok doanya itu. Kalau calon nomor 2 ini tidak menang, ya Allah, kami khawatir tidak ada lagi menyembahmu. Bayangkan, seberani itu perempuan itu berdoa, itu kan nggak pakai akal, kan? Atau memang nggak punya pengetahuan tentang hal itu. Sekarang kemana perempuan itu nggak tahu. Ya kayak gini. Yang kayak gini yang sering dikatakan oleh para ahli itu orang yang mabok agama. Beragama tidak disertai pengetahuan yang mumpuni. Tidak ada pengetahuan sosiologinya, tidak ada pengetahuan teologinya, tidak ada pengetahuan antropologinya. Jadi beragama mabok ini. Kita tidak bisa lepas dari sosiologi, antropologi, teologi, beragama itu tidak bisa. Kira-kira seperti itu ya. Saya kembalikan lagi ke mungkin udah habis waktunya. Ke moderator, Saila, silakan. Kalau ada kesimpulannya, bacakan kesimpulannya, closing statement-nya. Kesimpulannya, sebagai penganut agama dan warga negara, diharapkan kita bisa berpegang teguh terhadap tata nilai yang ada dalam ajaran agama dan aturan dalam menjalin hubungan dengan individu yang lain dalam masyarakat mewujudkan tujuan bersama. Baik. Sampai di sini dulu presentasi dari kami, kurang lebihnya
Kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah pembahasan kita di diskusi tentang hubungan antara agama dan politik atau negara. Jadi seringkali di Indonesia itu pasang surut hubungan itu saya mengalami dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Reformasi. Pada Orde Lama itu agama sangat dominan. Partai-partai Islam ketika itu berkibar. Pada pemilihan tahun 55, tahun saya lahir, itu agama sangat kuat sekali. Terutama Masyumi. Masyumi pernah menempati posisi kedua dalam pemilihan pemilu tahun 55. Kemudian berjalannya waktu, Islam mulai dibredel oleh penguasa. Sampai Masyumi dibubarkan oleh Soekarno. Kemudian mulai ada gerakan PKI, ada gerakan sosialis, macam-macam. Akhirnya Orde Lama bubar, masuk Orde Baru. Di Orde Baru, agama dibungkam sedemikian rupa. Dengan tujuan supaya stabil dan bisa membangun negara secara ekonomi. Betul pembangunan kita bagus, tapi manusianya tidak dibangun. Orde Baru itu semuanya diseragamkan. Bila perlu cat rumah itu seragam. Itu anak sekolah sekarang itu SD putih merah, dasi merah, SMP biru putih, SMA itu peninggalan Orde Baru. Itulah kajian kita tuh tidak bisa berbeda. Begitu berbeda kita berantem. Karena kita dibuat seragam oleh Orde Baru 32 tahun. Ada anak yang dewasa, lahir dewasa, tidak pernah bisa berbeda. Karena tidak dibuat berbeda, diseragamkan. Nah, begitu masuk reformasi, semua berbeda, berantem semua kita. Karena nggak biasa berbeda. Dia adalah sekolah di luar negeri. Dia pakainya nggak ada seragam-seragam begitu. Dari perbedaan itulah muncul satu kebiasaan kita hidup berbeda. Kita menikmati perbedaan itu menjadi sebuah potensi besar. Karena kita diseragamkan 32 tahun. Begitu kita berbeda, nah repot. Karena tidak dibiasakan kita hidup berbeda. Nah, mudah-mudahan dengan adanya demokrasi ini, perbedaan itu kita bisa rawat dengan baik, dan itu menjadi sebuah potensi besar kita untuk ke depannya. Karena sunatullah itu kita harus berbeda, nggak sama. Jangan menginginkan hal yang sama. Karena tidak menarik nanti. Ya, kira-kira begitu. Kurang lebih, mohon maaf, karena kalian tidak memasukkan teorinya para ulama, Weber, Gramsci di sini. Jadi kita tidak bisa bahas tentang hebat, malah salah memasukkan bentuk negara yang dimasuki. Ya, jadi coba dibaca lagi lebih jauh. Bagaimana sih sebenarnya bentuk hubungan antara negara dan agama atau politik dan agama? Ini yang sesungguhnya. Identifikasi Indonesia itu menganut apa? Yang selama ini para ahli mengatakan kita tuh intersection itu yang kita ambil. Bentuk kita itu intersection. Artinya ada sektor-sektor tertentu kita terintegrasi antara agama dan negara. Tapi sektor lain kita mungkin bermusuhan antara negara dan agama. Gitu. Itu bentuk yang kita ambil sekarang ini. Kita tidak sekuler, tidak juga terintegrasi dengan penuh. Itu ya, kesimpulannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cindy, hai. Nanti laporannya ya. Ya, Pak, baik. Jangan terlalu sore. Sampai minggu depan ya. Makasih banyak, Bapak.
Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih Bapak. Izin live teman-teman. Assalamualaikum.